Lisa yang lahir pada tanggal 27 Februari 1968 di Kansas, Amerika Serikat, memiliki kerusakan otak sejak lahir akibat ibunya kerap kali mengkonsumsi alkohol ketika mengandung dirinya. Ibunya yang sepanjang hidupnya telah menikah sebanyak 6 kali dengan para pria abusif, merupakan seorang pemabuk dan gemar memukuli anak-anaknya. Sejak berusia 3 tahun, Lisa sudah menyaksikan kakak tirinya yang bernama Diane ketika diperkosa oleh teman ibunya. Namun, Diane masih cukup beruntung, sebab dinas sosial berhasil mengeluarkan Diane dari rumah mereka, meninggalkan Lisa dan adik-adik tirinya yang masih sangat kecil. Lalu di saat Lisa berusia 11 tahun, ayah tirinya yang pemabuk mulai memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri. Bermula dari 1 minggu sekali, hingga menjadi rutinitas yang sudah biasa. Bahkan, ayah tirinya sampai membangun sebuah kamar tambahan di samping trailer mereka, khusus untuk Lisa. Sehingga, ayah tirinya dapat leluasa keluar masuk kamarnya dan memaksa Lisa untuk melayaninya. Setiap kali Lisa melawan, ayah tirinya akan membalik kepalanya ke lantai dengan sangat keras. Hal itu sampai menyebabkan Lisa mengalami cedera otak traumatis. Yang menyedihkan, ketika aksi bejatnya dipergoki oleh ibu Lisa, ibunya malah mengarahkan senjata kepada Lisa dan menyalahkan dirinya sebagai perebut suami orang. Lalu setelah kejadian itu, ibunya dengan sengaja menjual Lisa kepada tukang pipa dan tukang listrik sebagai bayaran atas jasa mereka. Bahkan, ibunya juga menjual Lisa kepada teman-teman lelakinya demi mendapatkan uang. Ibunya mengatakan kalau uang itu merupakan bayaran atas biaya hidupnya selama tinggal di sana. Ibunya akan menutup mulut Lisa menggunakan lakban dan melepas semua pakaiannya, lalu memaksanya untuk berdiri di teras menghadap ke teman-teman mereka yang sedang mabuk agar menjadi tontonan. Perlakuan ayah tirinya pun semakin menjadi, dengan mengajak teman-temannya untuk bersama-sama memaksa Lisa melayani mereka secara bergiliran. Hal itu dapat berlangsung selama berjam-jam tanpa henti dan berakhir dengan mereka yang membuang urin di atas tubuh Lisa. Mirisnya, meskipun pihak berwajib dan dinas sosial mengetahui apa yang Lisa alami, tidak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Bahkan, sepupu Lisa yang merupakan seorang polisi pun tidak berbuat apa-apa. Merasa tidak dianggap dan selalu dipermalukan, membuat Lisa mengalami beberapa masalah psikologis, di antaranya bipolar, PTSD, delusi, sampai lupa ingatan dari kerusakan otaknya. Lisa yang stres dan depresi mulai mengkonsumsi alkohol. Lalu atas dorongan ibunya, Lisa bertunangan dengan saudara tirinya sendiri. Alhasil di usia 18 tahun, Lisa pun menikah dengan kakak tirinya. Tentu saja tindakan abusif yang selalu diterima Lisa dari orang tuanya diteruskan oleh suaminya. Meskipun demikian, Lisa dikaruniai 4 orang anak dari pernikahannya tersebut. Namun ketika melahirkan anaknya yang keempat, Lisa dipaksa untuk melakukan steril oleh ibunya, sehingga dia tidak mampu hamil lagi. Tapi rupanya karena masalah mentalnya, Lisa tidak dapat menerima kondisinya yang sudah disteril. Sehingga ketika dia menikah lagi, Lisa dengan yakin mengatakan pada suami barunya kalau dirinya sedang hamil. Mantan suami Lisa yang sedang memperebutkan hak asuh atas anak mereka, mengancam akan menjadikan kebohongan Lisa sebagai kelemahannya di persidangan, agar mantan suaminya dapat memperoleh hak asuh atas anak mereka. Dari situlah, kebohongan Lisa berubah menjadi sebuah tindakan gila. Lisa yang merasa terpojok, memutuskan untuk mencari bayi demi membuktikan dirinya sendiri. Kala itu, dia memang telah berteman dengan seorang wanita hamil yang bernama Bobby Stinnett. Bobby yang baru berusia 23 tahun, tengah mengandung anak pertamanya. Keduanya berkenalan secara online karena sama-sama menyukai anjing. Pada tanggal 16 Desember 2004, Lisa pergi ke Missouri untuk menemui Bobby. Sesampainya di rumah Bobby, Lisa segera menyerangnya dengan lehernya.
Setelah Bobby pingsan, Lisa segera membuka perutnya untuk mengeluarkan si bayi yang berjenis kelamin perempuan. Rupanya, Bobby sadar kembali dan berusaha melawan Lisa. Namun sayangnya, Bobby harus tewas setelah kehilangan banyak cairan merah. Lisa segera membawa pulang putri Bobby dan mengklaimnya sebagai putrinya sendiri. Tapi, dia segera ditangkap keesokan harinya setelah penemuan jasad Bobby. Selama di penjara, untuk pertama kalinya, Lisa dapat mendapatkan perawatan untuk masalah mentalnya yang sangat kompleks. Dari situlah, Lisa mulai mampu membedakan mana nyata dan ilusi. Sehingga, dia baru merasa bersalah dan menyesal terhadap Bobby. Sayangnya, Lisa tidak mendapatkan cukup pembelaan dari pengacaranya sendiri. Sehingga, tindak kekerasan yang Lisa dapatkan sedari kecil dianggap sebagai alasan oleh para juri. Oleh sebab itu, Lisa mendapatkan hukuman mati. Meskipun sempat tertunda karena pandemi, pada akhirnya Lisa dieksekusi menggunakan suntikan mati pada tanggal 13 Januari 2021. Lisa pun menghembuskan nafas terakhirnya di usia 52 tahun. Sedangkan putri Bobby yang diberi nama Victoria dibesarkan oleh ayahnya dan keberadaannya dirahasiakan dari publik. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.